Wajahku disiram kopi oleh perempuan tak dikenal. Dia mengatakan, aku sudah merebut calon suaminya yang bernama Eza. Oh, Mas Eza itu suamiku? Lalu aku diam saja tak mengatakan yang sebenarnya. Tapi mereka malah parkes satu. Berani sekali kamu godain suami orang. Mas Eza itu calon suamiku? Bentak perempuan itu, dan dia menyebut nama suamiku Mas Eza. Lalu sebotol minuman bersoda, dia tumpahkan ke wajahku. Siapa kamu? Ada urusan apa sampai menyiram saya seperti ini? Aku Melisa. Aku calon istri Mas Eza. Napasku tertahan beberapa detik. Apa-apaan ini? Perempuan ini pacar suamiku? Dan dia melabrakku istri sahnya? Kamu masih tanya? Dasar tidak tahu malu. Sudah menghancurkan hubungan orang. Sekarang, pura-pura suci di depanku. Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Setiap Mas Eza pulang kampung, kamu suka nyamperin dia kan? Karena cintamu ditolak, makanya kamu sampai nyamperin ke sini buat goda dia. Ngaca dong, lihat tuh keriput di wajahmu. Mas Eza itu milikku. Dia nggak mungkin mau sama perempuan peot. Jadi lebih baik kamu pulang sana nyangkul di kebun. Perempuan itu nyerocos tanpa membiarkanku sedikit pun bicara. Lalu dia merogoh tasnya. Lalu menyodorkan layar ponsel tepat ke depan wajahku. Lihat ini, lihat baik-baik. Supaya otak kampungmu itu sadar. Aku menatap layar itu. Di sana ada fotoku dan Mas Eza. Kami sedang duduk berdampingan, sambil tertawa, dan aku memegang tangan Mas Eza, suamiku sendiri. Mas Eza bilang, kamu itu janda gatal yang terus mengejarnya. Calon suamiku sudah nolak kamu, tapi kamu malah terus ngejar-ngejar dia. Udah gatal banget ya. Sini, aku garuk fefekmu sampai berdarah. Perempuan itu berusaha menarik tanganku. Dengan sekuat tenaga aku menahan agar tak jatuh, dan dia sesuka hati melukaiku. Tubuhku lemas, tapi aku tak mau pasrah di hadapannya. Aku menarik napas panjang sambil mendorongnya. Dadaku terasa sesak. Itu artinya Mas Eza selama ini berhubungan dengan perempuan lain di Jakarta. Kapan tepatnya kalian mulai merencanakan pernikahan ini? Aku bertanya perlahan. Melisa mendengus, merasa di atas angin. Bukan, urusanmu. Yang jelas, Mas Eza mencintai aku. Dia tidak butuh perempuan kampung yang hanya bisa menagih janji dengan gatal. Mas Eza itu orang sukses. Dia butuh pendamping yang sepadan. Bukan seperti kamu. Mas Eza bilang, dia mencintaimu, tanyaku dengan pelan dan tenang. Tentu saja, dia memberikan segalanya untukku. Dia tidak pernah membiarkan aku kekurangan. Apa Mas Eza bilang? Kalau dia belum punya istri. Melisa tertawa keras. Dia itu duda. Istrinya sudah lama meninggal karena sakit di kampung. Dia pria bebas yang punya segalanya sekarang. Kamu jangan koba-koba mengarang cerita bohong untuk merusak hubungan kami. Aku tertegun. Istrinya meninggal karena sakit. Mas Eza menganggapku sudah mati? Lalu uang-uang yang kukirim selama ini? Enak sekali kamu, Mas. Bahkan, Melisa melanjutkan dengan nada pamer jam tangan yang terlihat mahal itu. Mas Eza sudah janji mau memberikan aku mobil Alphard terbaru sebagai mas kawin nanti. Kamu mana mungkin paham barang semewah itu, kan? Dengarkan aku sekali lagi. Jauhi calon suamiku. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya. Kamu akan dibuat menderita, ancam Melisa sambil mendorong dadaku lalu pergi. Baru kemarin Mas Eza menelepon ayahku di kampung, merayu pria tua itu agar membelikan mobil Alphard dengan alasan untuk menunjang bisnis kulinernya di Jakarta. Ayahku, yang sangat menyayangi menantunya, tidak menolak sama sekali. Katanya, hitung-hitung warisan untuk menantu, karena hanya akulah anak ayah satu-satunya. Maka dari itu, dia sangat menyayangi Mas Eza dan menganggapnya seperti anak sendiri. Aku jadi penasaran, bagaimana dia membohongiku dan membohongi perempuan ini nanti di pernikahan keduanya. Segera mengeluarkan ponsel dari tas, menekan satu nomor yang ada di urutan paling atas. Halo? Ayah, ucapku begitu telepon tersambung. Jangan beli mobil Alphard itu. Ya, batalkan semuanya sekarang juga. Tidak usah kirim uang sepeser pun lagi ke Jakarta.